warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Trinik Susmanawati, SSMM, selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan, dan teman-teman seperjuangan kami yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari perubahan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Perubahan laba rugi akan dipresentasikan oleh Siti Nurhayati, dan perubahan modal akan dipresentasikan oleh Marcelawati. Neraca akan dipresentasikan oleh saya sendiri, dan laporan arus kas akan dipresentasikan oleh Ronia. Income statement. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi. Laba rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan. Selain itu juga, laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan, yang artinya laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mengalami kerugian. Fungsi dari laporan laba rugi tersendiri adalah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Seluruh pendapatan dan biaya atau beban disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Informasi yang disajikan tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa sebelumnya. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi. CV, servis sepeda motor, laporan laba rugi per 31 Mei 2006. Pendapatan jasa servis sebesar 3.850.000. Adapun beban-beban usaha yang harus ditanggung oleh CV servis sepeda motor. Yang pertama, beban sewa sebesar 60.000, beban listrik dan air sebesar 200.000, beban telepon sebesar 300.000, beban perlengkapan sebesar 150.000, dan yang terakhir adalah beban penyusutan peralatan sebesar 50.000. Jumlah beban usaha adalah sebesar 835.000, yang artinya laba rugi dari CV servis sepeda motor adalah sebesar 3.015.000. Artinya CV servis sepeda motor tersebut mengalami laba bersih sebesar 3.015.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelawati. Capital statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelawati. Di sini saya akan menjelaskan laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama satu periode atau jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Laporan perubahan modal memudahkan perusahaan dalam melihat kinerja keuangan dalam mencatat semua pembiayaan pada suatu periode. Jadi, apa sih fungsi laporan perubahan modal itu? Fungsinya adalah untuk menyediakan data tentang kenaikan atau keturunan kekayaan suatu perusahaan pada periode tertentu. Lalu di laporan perubahan modal terdapat
beberapa komponen. Yang pertama itu modal awal. Modal awal adalah sejumlah dana yang diperoleh dari investasi pemilik di awal atau berasal dari penambahan investasi. Modal awal perusahaan jasa akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan. Dan modal awal juga digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu capital expense dan operational expense. Capital expense adalah modal awal yang digunakan untuk membeli sejumlah aset perusahaan yang akan digunakan dalam waktu yang lama, seperti peralatan komputer, aksesoris kantor seperti meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu laba atau rugi. Laba rugi diperoleh berdasarkan pendapatan bersih perusahaan dikurangi beban-beban. Sisa pengurangan dianggap sebagai laba perusahaan akan menambah modal, sedangkan jika mengalami kerugian, maka akan mengurangi modal perusahaan. Lalu yang ketiga itu pengambilan pribadi atau FRIFE. Pengambilan pribadi adalah pengambilan sejumlah uang atau laba yang diambil oleh pemiliknya untuk keperluan sendiri, bukan untuk keperluan perusahaan. Jika jumlah pengambilannya lebih banyak daripada laba, maka akan mengurangi modal. Sedangkan jika pengambilan pribadi lebih kecil dari laba, maka akan terjadi kenaikan modal. Yang keempat itu adalah modal akhir. Modal akhir adalah keseluruhan dana yang dihitung dari modal awal, laba rugi, dan FRIFE. Di sini ada alternatif rumus. Jika mengalami laba, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba diambil FRIFE. Sedangkan jika mengalami kerugian, modal akhir sama dengan modal awal diambil rugi diambil FRIFE. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh. Yang pertama itu kan ada modal Tuan Zak senilai Rp10.500.000. Lalu laba bersih itu didapat dari laporan laba rugi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka modal ditambah laba itu sama dengan Rp13.515.000. Lalu Tuan Zak itu mengambil FRIFE senilai 100.000, maka modal akhir Tuan Zak itu Rp13.415.000. Sekian dari saya. Selanjutnya tentang neraca akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balance sheet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Laporan neraca pada perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas untuk suatu periode akuntansi pada suatu perusahaan. Adapun unsur-unsur pada neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Cara membuat laporan neraca: yang pertama, judul laporan. Menuliskan keterangan yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporan di tengah atas halaman. Yang kedua, ada isi laporan. Aset disusun sedemikian rupa hingga menurut urutan likuiditasnya. Kewajiban harus disusun menurut urutan jatuh temponya, dan ekuitas harus disusun menurut urutan sifat kekekalan. Sebagai contoh, ada CV servis sepeda motor periode 31 Mei 2006. Di dalam neraca ada aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan jumlah aktiva. Sedangkan di pasiva hanya ada 3, yaitu utang usaha, modal, dan jumlah pasiva. Jadi aktifnya itu ada kas sebesar 12.615.000,
piutang usaha sebesar 250.000, perlengkapan sebesar 250.000, peralatan sebesar 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 50.000, dan jumlah aktifanya yaitu 14.565.000. Sedangkan pasifa ada utang usaha yang sebesar 1.150.000, modal sebesar 13.415.000, dan jumlah pasifanya yaitu sebesar 14.565.000. Jadi antara aktiva dan pasifa harus balance. Cash flow. Baik, perkenalkan nama saya Ronia. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan arus kas. Laporan arus kas atau sering disebut dengan cash flow memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan arus kas membutuhkan data atau informasi dari neraca periode sebelumnya dan periode yang bersangkutan, dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ada klasifikasi laporan arus kas. Klasifikasi laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kas aktivitas operasi. Contoh dari kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada kas aktivitas investasi. Laporan kas keuangan yang berkaitan dengan perolehan penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aktiva permanen. Dan yang terakhir ada kas aktivitas pendanaan. Laporan arus kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana, dan pengambilan uang oleh pemilik. Laporan arus kas disusun dengan tujuan secara khusus untuk yang pertama, berdasarkan laporan keuangan arus kas sekarang, memperkirakan arus kas pada masa depan. Yang kedua, tanpa melihat laporan keuangan arus kas sekarang, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan dalam pengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya, di sini ada contoh dari laporan arus kas. Saya ambil dari servis sepeda motor pada tahun yang berakhir 31 Mei 2006. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp3.600.000. Lalu ada pembayaran kas dari pemasok dan karyawan yang terdiri dari beban sewa sebesar Rp60.000, beban listrik dan air Rp200.000, beban gaji Rp300.000, beban telepon Rp75.000. Jadi total dari pembayaran kas dari pemasok dan karyawan itu sebesar Rp635.000. Kemudian kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu penerimaan kas dari pelanggan ditambah dengan hasil dari pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Totalnya adalah Rp2.965.000. Kemudian ada pembayaran bunga, di sini tidak ada jumlahnya. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan juga yang tidak ada jumlahnya. Kemudian ditotalkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi menjadi Rp2.965.000. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000. Kemudian ditotalkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu hasil dari Rp2.965.000 dari arus kas bersih
dari aktivitas operasi kemudian dikurangi dengan pembelian perlengkapan. Totalnya adalah Rp2.715.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari investasi awal sebesar Rp10 juta. Kemudian ada praif pemilik sebesar Rp100.000. Kemudian ditotalkan menjadi arus kas bersih dari investasi pendanaan sebesar Rp9.900.000. Kemudian ada kenaikan bersih kas dan setara kas. Itu hasil dari arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp2.715.000 ditambah dengan hasil dari arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, maka ditotalkan menjadi Rp12.615.000. Kemudian ada kas dan setara kas pada awal periode, itu tidak ada jumlahnya. Kemudian total dari kas dan setara kas akhir periode yaitu Rp12.615.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.